Aku dipaksa menikah dan menjadi istri keempat, seorang kakek kaya raya. Di saat malam pertama, mata Haji Subhan melotot memandangi tubuhku yang montok, polos, putih, bersih tanpa busana. Seperti halnya hewan buas yang sudah mengunci mangsanya. Dan inilah yang terjadi. Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Cikarang, terletak di pelosok Jawa Barat. Desaku tenang, dikelilingi sawah-sawah hijau yang bergoyang lembut saat angin berhembus. Setiap pagi, suara ayam berkokok membangunkanku, sementara sinar matahari menembus celah-celah daun kelapa yang tumbuh tinggi di halaman depan rumahku. Namun, di balik keindahan alamnya, hidup di desa ini tidak semudah yang terlihat dari luar. Kemiskinan adalah kenyataan pahit yang harus kami hadapi sehari-hari. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahku, Pak Darto, dulunya seorang petani yang rajin. Tapi usianya yang sudah tua membuat tubuhnya tak lagi kuat bekerja keras seperti dulu. Ibu, Butini, adalah wanita sabar yang selalu berusaha menjaga keluarga, meski hanya bisa membantu mencuci pakaian orang lain untuk mendapatkan uang tambahan. Adik-adikku, Andi, 16 tahun, Rizky, 13 tahun, dan Bima, 9 tahun, masih sekolah. Jadi tanggung jawab untuk mencari nafkah hampir sepenuhnya ada di pundakku. Sejak 2 tahun lalu, aku memutuskan pergi ke Hong Kong sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Di sana, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga Tionghoa. Meski pekerjaannya melelahkan, aku merasa lega karena setidaknya aku bisa mengirimkan uang untuk keluargaku. Uang itu sangat dibutuhkan, terutama untuk melunasi hutang-hutang yang sudah lama menumpuk. Hutang itu bermula dari kegagalan usaha kecil-kecilan milik ayah beberapa tahun lalu. Karena putus asa, ia meminjam uang kepada rentenir lokal dengan bunga yang sangat tinggi. Awalnya, ia yakin bisa melunasinya dalam waktu singkat. Tapi apa daya, hasil panennya gagal dan utangnya malah bertambah. Saat aku pergi ke Hong Kong, total utang keluargaku sudah mencapai 50 juta. Jumlah yang sangat besar bagi keluarga miskin seperti kami. Selama di Hong Kong, aku jarang pulang. Hanya sesekali aku bisa berbicara dengan keluarga melalui panggilan video. Mereka selalu tersenyum di layar, tapi aku tahu mereka menyembunyikan banyak penderitaan. Terutama ayah, wajahnya semakin tua dan lelah. Aku sering merasa bersalah karena meninggalkan mereka, tapi aku juga tahu bahwa inilah satu-satunya cara agar kami bisa bertahan hidup. Namun, semua itu berubah pada bulan ketiga di tahun kedua keberangkatanku ke Hong Kong. Suatu sore, teleponku berdering. Di layar muncul nama ibu. Aku langsung merasakan firasat buruk. Biasanya, ibu hanya menelepon mingguan, tapi kali ini ia menelepon di luar jadwal rutinnya. Sari, suara ibu terdengar, gemetar di ujung telepon. Kamu harus pulang. Jantungku langsung berdebar cepat. Kenapa, Bu? Ada apa? Tanyaku khawatir. Ayah sakit keras. Dan masalah dengan rentenir semakin parah. Mereka mulai datang ke rumah setiap hari, menuntut pelunasan. Kami benar-benar tidak punya uang lagi, Nak. Aku terdiam. Pikiranku kosong sejenak. Apa yang bisa kulakukan? Gajiku di Hong Kong memang lumayan, tapi tidak cukup untuk melunasi utang sebesar itu dalam waktu singkat. Aku bahkan belum bisa mengumpulkan cukup tabungan untuk membeli rumah kecil bagi keluargaku. Ada kabar lain? Suara ibu semakin lirih. Rentenir itu mengatakan bahwa mereka punya solusi. Kamu harus menikah dengan seorang pengusaha kaya dari kota. Dia bersedia melunasi semua utang kita jika kamu mau menjadi istrinya. Dunia terasa berhenti berputar. Aku hampir tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Menikah? Untuk melunasi utang? Ini bukan abad ke-17. Kenapa aku harus dikorbankan? Seperti ini, aku tidak bisa, Bu, kataku keras. Ini tidak adil. Aku bekerja keras di sini agar keluarga kita bisa hidup lebih baik, bukan untuk disuruh menikah dengan orang yang tidak aku kenal. Sari,
Tolong pikirkan keluarga kita. Rentenir itu mengancam akan menyita rumah kalau kita tidak bisa membayar. Kami tidak punya pilihan lain. Aku menundukkan kepala, air mata mulai mengalir deras di pipiku. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan dadaku. Aku ingin melawan, tapi aku tidak punya kekuatan. Keluargaku butuh aku. Anak-anakku butuh aku. Aku tidak bisa membiarkan mereka kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pulang. Bosku di Hong Kong marah besar, tapi aku tidak peduli. Aku sudah memesan tiket pesawat, dan dalam hati aku berkata pada diriku sendiri bahwa inilah akhir dari kebebasanku. Aku pulang ke Indonesia dengan perasaan campur aduk, rasa takut, marah, dan keputusasaan. Begitu sampai di desa, aku langsung disambut oleh wajah-wajah muram keluargaku. Rumah kami tampak lebih kusam daripada sebelumnya. Atapnya bocor di beberapa tempat, dan dinding-dindingnya retak. Ayah terbaring di kasur tipis di ruang tamu, wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Adik-adikku duduk di sudut ruangan, matanya cemas menatapku. Ibuku mendekatiku, memelukku erat, tapi aku bisa merasakan getaran, ketakutan dalam tubuhnya. "Siapa dia?" Tanyaku dingin, meskipun aku tahu siapa yang dimaksud. "Namanya Haji Subhan," jawab ibu pelan. "Dia pengusaha kaya dari Jakarta. Usianya sekitar 60 tahun, tapi dia masih sehat dan mapan. Dia sudah menikah 3 kali, tapi istri-istrinya katanya tidak bisa memberikan keturunan laki-laki." Hatiku semakin remuk. 60 tahun? Artinya dia lebih tua dari ayah. Bagaimana mungkin aku bisa hidup bersama seseorang seperti itu? Tapi sebelum aku sempat protes, ibu menambahkan, "Dia bersedia melunasi semua utang kita dan memberikan rumah baru. Kamu hanya perlu menikah dengannya, Nak." Aku tertegun. Rasanya seperti ada pisau tajam menusuk ulu hatiku. Semua yang kuinginkan, impian untuk hidup mandiri, bekerja keras demi masa depan keluarga, tiba-tiba runtuh begitu saja. Aku dipaksa untuk menyerahkan hidupku hanya demi uang. Malam itu, aku menangis tanpa henti. Aku tidak tahu bagaimana caranya melawan takdir ini. Satu-satunya hal yang aku yakini adalah bahwa aku tidak punya pilihan lain. Demi keluargaku, aku harus mengorbankan diriku sendiri. Esok harinya, aku bertemu dengan Haji Subhan. Dia datang dengan mobil mewah, ditemani beberapa pria berjas hitam yang tampak seperti pengawal. Penampilannya rapi, tubuhnya tinggi meskipun agak bungkuk karena usia. Wajahnya bersih, dengan jenggot putih yang terawat. Dia tersenyum ramah padaku, tapi senyum itu terasa dingin dan penuh agenda. "Sari, betapa cantiknya kamu," katanya dengan nada suara yang lembut namun sedikit berat karena usianya. "Aku yakin kita akan bahagia bersama." Aku hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku kosong, rasanya seperti robot yang diprogram untuk mengikuti perintah. Aku tahu, mulai detik itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pernikahan. Kata, itu seharusnya membawa kebahagiaan, harapan, dan cinta. Namun bagi diriku, kata itu hanya menjadi simbol penderitaan yang harus kutanggung demi menyelamatkan keluargaku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari-hari terakhir masa mudaku akan berakhir dengan cara seperti ini. Menjadi istri keempat seorang laki-laki tua yang bahkan belum pernah kucintai. Setelah pertemuan singkat dengan Haji Subhan di rumahku, segalanya bergerak begitu cepat. Ia mengatakan kepada ayah dan ibu bahwa ia ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Tidak ada proses pacaran atau saling mengenal. Semua dilakukan dengan sangat formal, seperti transaksi bisnis. Ia menawarkan pelunasan utang keluarga kami dan memberikan uang tambahan untuk memperbaiki rumah serta biaya sekolah adik-adikku. Sebagai imbalannya, aku harus meninggalkan hidupku sendiri dan masuk ke dunianya. Aku mencoba menolak, tapi setiap kali aku membuka mulut, ayah dan ibu langsung menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Sari, inilah satu-satunya jalan," kata ibu dengan suara gemetar. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Adik-adikku juga tampak bingung dan sedih. Mata mereka berkaca-kaca saat melihatku.
Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti situasi ini, tapi mereka tahu bahwa aku sedang dikorbankan demi mereka. Rasa bersalah semakin membebani hatiku. Aku tidak bisa egois. Jika aku menolak, keluargaku akan kehilangan segalanya. Rumah kami akan disita, ayah mungkin tidak akan bertahan hidup tanpa pengobatan, dan adik-adikku tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya, dengan hati yang hancur, aku mengangguk setuju. Aku tidak bisa melawan takdir ini. Tapi meski demikian, ada bagian dari diriku yang mati pada saat itu. Impian-impian kecil yang pernah kubangun tentang masa depanku lenyap begitu saja. Aku bukan lagi seorang wanita bebas yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Aku hanya seorang gadis desa yang dipaksa menyerahkan hidupnya demi keluarga. 3 minggu kemudian, pernikahan itu digelar. Haji Subhan mengadakan acara besar-besaran di sebuah gedung serbaguna di kota terdekat. Tamu-tamu datang dari berbagai daerah, termasuk kerabat dan teman-temannya yang kaya raya. Beberapa orang bahkan membicarakan betapa cantiknya aku dan betapa beruntungnya Haji Subhan mendapatkan seorang istri muda seperti aku. Tapi semua itu terdengar hambar di telingaku. Aku merasa seperti boneka yang dipajang di hadapan orang-orang untuk dinilai, bukan sebagai manusia yang memiliki perasaan. Ketika tiba saatnya aku berjalan menuju pelaminan, rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Gaun pengantin putih yang indah, hadiah dari Haji Subhan, terasa begitu berat di tubuhku, seolah membawa beban seluruh dunia. Setiap langkah yang kulakukan terasa seperti tusukan jarum di hatiku. Di ujung sana, Haji Subhan duduk dengan senyum puas di wajahnya. Matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku merinding. Dia tampak begitu bangga, seolah aku adalah trofi yang berhasil ia rebut. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika aku melihat wajah-wajah tamu lainnya, terutama ketiga istri Haji Subhan. Bu Fatma, istri pertamanya, tampak anggun namun dingin, dengan balutan kebaya tradisional. Bu Lina, istri kedua, lebih muda darinya tetapi memiliki aura sombong yang sulit disembunyikan. Dan Bu Dewi, istri ketiganya, adalah wanita muda yang cantik dan elegan. Ketiganya duduk di kursi VIP, menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Aku bisa merasakan api cemburu mereka, meskipun mereka berusaha tersenyum manis di depan para tamu. "Selamat datang di keluarga kami, Sari," kata Bu Fatma saat aku mendekati pelaminan. Suaranya lembut, tapi ada nada menusuk di dalamnya. "Semoga kamu bisa membawa kebahagiaan bagi keluarga." Aku hanya tersenyum tipis sebagai jawaban, tapi dalam hati aku merasa ngeri. Bagaimana mungkin aku bisa membawa kebahagiaan jika aku sendiri merasa seperti korban? Setelah pesta usai, aku dibawa ke sebuah rumah besar milik Haji Subhan di kota. Rumah itu megah, dengan halaman luas yang dikelilingi pepohonan tinggi. Ada kolam renang di belakang, ruang tamu yang luas, dan kamar tidur yang mewah. Aku tidak pernah melihat rumah sebesar itu sebelumnya, tapi meski rumah itu megah, aku merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Malam pertama adalah malam yang paling menyakitkan dalam hidupku. Setelah semua tamu pulang dan suasana menjadi sunyi, Haji Subhan membawaku ke kamar tidur utama. Awalnya aku mengira dia akan marah atau kasar padaku karena aku tidak benar-benar mencintainya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dia memperlakukanku dengan sangat lembut. Hampir seperti seorang pria muda yang sedang menjalani malam pertama dengan wanita yang dicintainya. Dia memandangiku dengan tatapan penuh hasrat, seolah aku adalah pusat dunianya. Dia bahkan mengatakan bahwa aku adalah wanita tercantik yang pernah ia lihat. "Aku tahu ini sulit bagimu, Nak," katanya dengan suara rendah. "Tapi aku berjanji akan menjaga dan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak perlu takut." Awalnya, aku merasa lega mendengar kata-katanya. Mungkin dia tidak seburuk yang aku bayangkan. Tapi ketika malam semakin larut, aku menyadari bahwa perlakuannya, yang lembut itu hanya permukaan dari sesuatu yang lebih dalam. Hasrat fisik yang begitu kuat, hingga aku hampir tidak kuat menahannya. Tubuhku terasa lelah dan sakit, tapi aku tidak bisa menolak. Aku sudah menyerahkan diriku padanya, baik secara fisik maupun mental. Beberapa hari setelah pernikahan,
Aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak akan semudah yang kubayangkan. Ketiga istri Haji Subhan, Bu Fatma, Bu Lina, dan Bu Dewi, tidak berniat menerima kehadiranku dengan baik. Mereka memperlakukanku seperti musuh, meskipun di depan Haji Subhan mereka berpura-pura ramah. Bu Fatma, sebagai istri pertama, sering memberiku tugas-tugas rumah tangga yang berat. Dia menyuruhku membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, bahkan memasak untuk semua orang. Bu Lina sering mengejek penampilanku di depan para pembantu, mengatakan bahwa aku hanya beruntung karena paras cantikku. Sedangkan Bu Dewi, yang usianya hampir sama denganku, sering mencuri barang-barang pemberian Haji Subhan untukku. Dia mengambil perhiasan-perhiasan mahal yang diberikan padaku dan menggantinya dengan yang palsu. Aku mencoba bersabar. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melawan mereka, karena aku masih baru di sini dan tidak punya dukungan. Tapi luka-luka emosional yang mereka tinggalkan semakin dalam setiap harinya. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggalku. Di tengah semua tekanan ini, aku sering duduk sendirian di tepi kolam renang saat malam tiba. Aku memandangi air yang tenang sambil memikirkan kehidupanku. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah aku akan terjebak dalam kehidupan seperti ini selamanya? Aku merindukan Hong Kong. Aku merindukan kebebasan yang pernah kumiliki, meskipun pekerjaanku di sana melelahkan. Aku merindukan masa-masa ketika aku masih bisa bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Sekarang, aku hanya seorang wanita muda yang terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, dikelilingi oleh orang-orang yang membenciku. Namun, di balik semua penderitaan ini, ada satu hal yang membuatku bertahan, keluargaku. Aku tahu bahwa pengorbananku telah menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Ayah dan ibu tidak lagi khawatir tentang utang, dan adik-adikku bisa melanjutkan sekolah mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa aku masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Sampai kapan aku harus menahan semua rasa sakit ini sendirian? Hari-hariku di rumah besar milik Haji Subhan berjalan seperti siklus yang tak ada habisnya. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Aku mencoba menjalani hidup sebaik mungkin, tetapi kehadiranku sebagai istri keempat tampaknya menjadi duri dalam daging bagi ketiga istri lainnya, Bu Fatma, Bu Lina, dan Bu Dewi. Mereka memperlakukanku bukan sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Pada awalnya, perlakuan mereka masih terlihat halus dan terselubung. Namun semakin lama, api cemburu mereka semakin berkobar, dan penyiksaan yang kuterima pun semakin terang-terangan. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar rasa iri biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mereka sembunyikan dariku. Setiap pagi, aku diminta untuk membersihkan seluruh rumah. Tugas ini sebenarnya adalah tanggung jawab para pembantu. Tapi Bu Fatma sering memerintahkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan dan menyerahkan semua tanggung jawab padaku. Kamu kan istri baru, jadi kamu harus membuktikan kesetiaanmu pada keluarga, katanya dengan nada dingin, sambil menyeringai tipis. Aku hanya bisa mengangguk patuh, meski hatiku menggelegak dengan kemarahan. Membersihkan rumah yang begitu besar sendirian adalah pekerjaan yang melelahkan. Tubuhku sering terasa lemas setelah seharian bekerja tanpa henti. Belum lagi jika aku membuat kesalahan, seperti menyenggol vas bunga atau lupa membersihkan debu di sudut ruangan. Bu Fatma akan langsung memarahiku di depan para pembantu, mempermalukanku tanpa ampun. Bu Lina, istri kedua, memiliki caranya sendiri untuk menyiksaku. Dia sering mengejek penampilanku di depan para tamu atau kerabat yang datang ke rumah. "Ah, katanya cantik, tapi kok gaya bicaramu masih kampungan ya?" Katanya suatu hari saat aku sedang menyajikan teh untuk tamu-tamu mereka. Suaranya manis, tapi kata-katanya menusuk seperti jarum. Sedangkan Bu Dewi, istri ketiga, lebih licik. Dia sering mencuri barang-barang pemberian Haji Subhan untukku. Awalnya aku tidak menyadarinya. Saat aku memakai kalung emas yang diberikan suamiku sebagai hadiah ulang tahunku, Bu Dewi tiba-tiba muncul dan berkata, "Itu kan kalung favoritku. Kenapa kamu pakai? Kamu nggak pantas pakai barang sebagus itu."
Aku terkejut. Tapi ini hadiah dari Pak Haji untukku. Protesku pelan. Hadiah? Mana ada buktinya? Katanya sambil tertawa sinis. Kalau enggak percaya, coba tanya sendiri. Sama Pak Haji. Aku yakin dia enggak bakal ingat kalau udah ngasih barang kayak gitu ke kamu. Aku tidak berani melawan karena takut memperburuk situasi. Akhirnya, aku terpaksa melepaskan kalung itu dan memberikannya padanya. Tapi ternyata itu hanya permulaan. Beberapa minggu kemudian, aku menyadari bahwa beberapa perhiasan mahal lainnya juga lenyap dari kotak perhiasanku. Semua digantikan dengan barang-barang palsu yang mirip, tapi jelas-jelas bukan aslinya. Selain penyiksaan harian oleh ketiga istri lainnya, hubunganku dengan Haji Subhan juga mulai membuatku merasa tertekan. Meskipun dia memperlakukanku dengan lembut, hasrat fisiknya terhadapku terkadang terlalu besar hingga aku merasa lelah dan kosong. Setiap malam, aku berbaring di sampingnya dengan tubuh yang letih, sementara pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apakah dia benar-benar peduli padaku? Atau aku hanya seorang objek yang dia beli demi memenuhi kebutuhannya? Kadang-kadang, aku merasa seperti boneka yang hanya digunakan saat dibutuhkan, lalu dilupakan begitu saja saat dia sudah puas. Namun, aku tidak bisa mengeluh. Bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan keluargaku dari utang yang tak terbayar. Itulah satu-satunya alasan mengapa aku bertahan. Namun, tekanan mental yang kualami semakin parah. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi setelah malam-malam bersamanya. Aku merasa hidupku hilang begitu saja, tanpa ada yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Suatu hari, aku mendengar percakapan antara Bu Fatma, Bu Lina, dan Bu Dewi di dapur. Aku sedang membersihkan piring kotor, berpura-pura tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, kata-kata mereka begitu keras dan penuh amarah, sehingga sulit untuk tidak didengar. Aku nggak tahan lagi lihat dia, kata Bu Fatma dengan geram. Dia pikir dia siapa? Baru saja masuk ke rumah ini sudah sok jadi ratu. Iya, bener banget, sahut Bu Lina. Cuman karena mukanya cantik, dia dikasih segala macam sama Pak Haji. Padahal kita udah bertahun-tahun di sini. Kita harus ngelakuin sesuatu, tambah Bu Dewi dengan nada rendah namun penuh niat. Jahat. Kalau enggak, dia bakal semakin sombong. Kita nggak boleh biarin dia menguasai semuanya. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Kata-kata mereka seperti ribuan jarum yang menusuk hatiku. Aku tidak pernah ingin merebut apapun dari mereka. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai, tapi mereka terus memperlakukanku seperti musuh. Namun, ada sesuatu dalam percakapan itu yang membuatku curiga. Mereka tidak hanya membicarakan tentang kecemburuan mereka padaku. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mereka sembunyikan dari Haji Subhan. Beberapa hari setelah percakapan itu, sebuah kejadian kecil membuatku semakin yakin bahwa ada rahasia besar di balik sikap mereka. Suatu sore, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika tanpa sengaja aku menemukan secarik kertas yang jatuh dari tas Bu Lina. Aku tidak berniat mengintip, tapi mataku langsung tertuju pada tulisan di kertas itu. Rencana pengambilalihan harta adalah judul yang tertulis di atas dokumen tersebut. Aku membacanya dengan cepat, meski hatiku berdebar-debar. Isinya membuatku terkejut. Ketiga istri itu ternyata sedang merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Haji Subhan agar mereka bisa menguasai semua hartanya. Mereka bahkan berencana menjebakku sebagai dalang di balik rencana itu jika semuanya berhasil. Aku gemetar membaca dokumen itu. Aku tahu bahwa jika mereka tahu aku mengetahui rahasia ini, nyawaku mungkin dalam bahaya. Dengan hati-hati, aku meletakkan kertas itu kembali ke tempatnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, dari hari itu, aku mulai waspada. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya menjadi korban penyiksaan mereka, tetapi juga bagian dari rencana jahat yang lebih besar. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga tidak bisa diam. Aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi diriku sendiri, dan mungkin juga Haji Subhan. Setelah menemukan dokumen rahasia itu,
hidupku berubah menjadi lebih mencekam. Setiap langkah yang kuambil, setiap kata yang kuucapkan, aku selalu merasa diawasi. Ketiga istri lainnya, Bu Fatma, Bu Lina, dan Bu Dewi, tidak tahu bahwa aku telah mengetahui rencana jahat mereka. Tapi aku bisa merasakan intensitas kebencian mereka semakin meningkat, seolah mereka mulai curiga bahwa aku sedang menyelidiki sesuatu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jika aku mengungkapkan semua ini kepada Haji Subhan, apakah dia akan mempercayaiku? Bagaimana jika dia malah berpikir bahwa aku hanya mencari perhatian atau ingin mengadu domba? Aku hanyalah istri keempat, seseorang yang baru saja masuk ke dalam rumah tangganya. Apa bobot perkataanku dibandingkan dengan ketiganya yang sudah bertahun-tahun mendampinginya? Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam. Jika aku tetap tinggal tanpa melakukan apapun, aku mungkin akan menjadi korban berikutnya dari rencana mereka. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka tidak segan-segan menyiksaku secara fisik maupun emosional. Siapa tahu apa lagi yang akan mereka lakukan jika rencana mereka terbongkar? Malam-malam di rumah besar itu seringkali sunyi, tapi bagi diriku, keheningan itu terasa seperti jeritan. Aku sulit tidur karena pikiranku dipenuhi oleh kekhawatiran. Aku mencoba mencari cara untuk mengumpulkan bukti lebih banyak tentang rencana mereka, tanpa membuat mereka curiga. Aku tahu, aku butuh sesuatu yang konkret, agar Haji Subhan mau percaya padaku. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, aku memutuskan untuk menyelinap ke ruang kerja Haji Subhan. Dia biasanya menyimpan semua dokumen penting di sana, termasuk catatan keuangan dan kontrak bisnis. Aku berharap menemukan sesuatu yang bisa mengungkap niat buruk ketiga istrinya. Ruang kerjanya terletak di lantai 2, di ujung koridor yang gelap. Aku berjalan pelan-pelan, takut suara langkah kakiku akan terdengar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, aku membuka pintu perlahan-lahan. Ruangan itu dipenuhi rak-rak besar yang penuh dengan buku dan dokumen. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan lampu yang redup. Aku mulai memeriksa laci-laci meja dengan hati-hati. Di laci kedua, aku menemukan sebuah folder tebal berlabel dokumen pribadi. Saat aku membukanya, jantungku langsung berdebar kencang. Di dalamnya ada beberapa surat yang ditulis oleh ketiga istri tersebut. Surat-surat itu berisi permintaan mereka kepada pengacara untuk memalsukan dokumen-dokumen penting milik Haji Subhan. Mereka bahkan telah menandatangani beberapa kontrak palsu yang memberi mereka hak atas aset-aset perusahaan. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah dokumen yang menyebutkan rencana pembunuhan terhadap Haji Subhan. Rencana itu disusun dengan sangat rinci, termasuk waktu dan cara melakukannya. Mereka berencana menggunakan racun yang akan dicampurkan ke dalam minuman favoritnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka berniat menjebakku sebagai pelakunya dengan menaruh botol racun itu di kamarku. Aku gemetar hebat membaca semua itu. Kepala rasanya berputar, dan napasku terasa sesak. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melakukan sesuatu sekejam itu. Semua ini ternyata bukan sekadar cemburu atau iri hati biasa. Ini adalah rencana sistematis untuk menguasai seluruh harta Haji Subhan. Setelah menemukan dokumen-dokumen itu, aku langsung memutuskan untuk membicarakannya dengan Haji Subhan. Meskipun aku masih ragu apakah dia akan mempercayaiku, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Jika aku diam, nyawa Haji Subhan, dan mungkin juga nyawaku sendiri, akan berada dalam bahaya. Esok paginya aku menunggu momen ketika Haji Subhan sedang sendirian di ruang tamu. Biasanya, dia menghabiskan waktu pagi hari dengan membaca koran dan minum teh. Saat itu, aku mendekatinya dengan hati-hati. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Tanyaku pelan. Dia menoleh dan tersenyum tipis. "Tentu, Sari. Ada apa?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Ada sesuatu yang sangat penting yang harus Bapak ketahui. Ini tentang Bu Fatma, Bu Lina, dan Bu Dewi." Wajahnya langsung berubah serius. "Apa yang terjadi?" Aku memberikan folder yang kudapatkan dari ruang kerjanya dan menjelaskan semua yang kutemukan. Awalnya, dia tampak ragu dan bingung. Tapi, setelah membaca dokumen-dokumen itu dengan teliti,
Wajahnya berubah menjadi marah. Aku tidak menyangka mereka bisa sejahat ini. Katanya dengan suara rendah namun penuh kemarahan. Terima kasih, Sari. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Aku hanya bisa mengangguk, lega karena dia akhirnya percaya padaku. Namun, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menghentikan rencana jahat mereka. Haji Subhan memutuskan untuk segera bertindak. Dia memanggil pengacara pribadinya dan meminta bantuan untuk menyelidiki lebih lanjut dokumen-dokumen yang kami temukan. Selain itu, dia juga memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah untuk memantau gerak-gerik ketiga istrinya. Sementara itu, aku diminta untuk tetap waspada dan tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah terjadi. Haji Subhan khawatir bahwa jika ketiga istri itu tahu bahwa rencana mereka telah terbongkar, mereka akan melakukan sesuatu yang lebih nekat. Hari-hari berikutnya terasa begitu tegang, ketiga istri itu tampak semakin gelisah. Mereka sering berbisik-bisik di sudut rumah, dan wajah mereka terlihat penuh kecurigaan setiap kali melihatku. Aku berusaha bersikap biasa saja, meskipun hatiku dipenuhi oleh ketakutan. Namun aku tahu bahwa ini adalah awal dari akhir bagi mereka. Aku mungkin tidak bisa mengubah nasibku sepenuhnya, tapi setidaknya aku berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dan entah bagaimana, aku merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, aku merasa memiliki sedikit kendali atas hidupku. Setelah mengungkap rencana jahat ketiga istri Haji Subhan, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang terperangkap dalam kegelapan. Meski rasa takut masih menyelimuti hatiku, aku mulai merasakan sedikit harapan. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku melihat bahwa ada orang yang peduli padaku. Bahkan jika itu adalah suamiku sendiri, seseorang yang awalnya kuharap tidak pernah ada dalam hidupku. Haji Subhan tampaknya benar-benar terguncang oleh apa yang kami temukan. Dia mungkin telah menduga bahwa ketiga istrinya memiliki sifat cemburu dan ambisius, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berencana membunuhnya demi harta. Wajahnya seringkali murung, dan pandangan matanya penuh dengan kekecewaan. Namun di balik semua itu, aku bisa melihat tekad kuat untuk mengakhiri semua ini. Aku sudah mempercayai mereka selama bertahun-tahun, katanya suatu malam saat kami duduk berdua di ruang tamu. Suaranya terdengar berat, seperti orang tua yang merasa telah gagal menjaga keluarganya. Tapi ternyata, mereka hanya melihatku sebagai sumber uang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya duduk diam, mendengarkan ceritanya. Bagiku, momen-momen seperti ini sangat langka. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai seorang suami yang membeli diriku demi memenuhi hasrat fisiknya. Tapi sekarang, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya, sisi manusia yang juga memiliki rasa sakit dan kelemahan. Kamu tidak salah percaya pada mereka, Pak, kataku pelan, mencoba menenangkannya. Tidak ada yang bisa memprediksi niat buruk seseorang. Dia tersenyum tipis, lalu menatapku dengan mata yang penuh rasa syukur. Terima kasih, Sari. Kamu sudah menyelamatkanku. Jika kamu tidak menemukan dokumen-dokumen itu, aku mungkin sudah... Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ingin dia katakan. Aku hanya mengangguk pelan, merasa sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang menghargai keberadaanku. Beberapa hari kemudian, Haji Subhan memutuskan untuk menghadap ketiga istrinya secara langsung. Dia mengumpulkan mereka di ruang tamu, tempat yang biasa digunakan untuk acara formal. Aku diminta untuk tetap tinggal di kamarku selama pertemuan itu berlangsung, tapi aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Aku mendekati pintu kamarku, berusaha mendengar apa yang mereka bicarakan. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, kata Haji Subhan dengan nada tegas. Aku baru saja mengetahui sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentang kalian. Bu Fatma, Bu Lina, dan Bu Dewi tampak bingung. Mereka saling pandang, lalu Bu Fatma angkat bicara. Maksud Bapak apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Aku tahu, semuanya, katanya dingin.
Aku tahu tentang rencana kalian untuk memalsukan dokumen-dokumennya. Aku juga tahu tentang rencana pembunuhan itu. Suasana menjadi hening sejenak. Aku bisa membayangkan wajah-wajah mereka yang pucat dan panik. Mereka pasti tidak menyangka bahwa rencana mereka telah terbongkar. Itu fitnah, protes Bulina, suaranya gemetar. Siapa yang bilang begitu? Sari, jawab Haji. Subhan singkat. Dia menemukan dokumen-dokumen kalian di ruang kerjaku. Aku menahan napas. Aku tahu bahwa mengungkap namaku akan membuat mereka semakin marah padaku. Tapi aku juga tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran. Dasar wanita murahan, bentak Bu Dewi dengan suara keras. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kami begitu saja? Aku mendengar suara kursi didorong dengan keras. Mereka mungkin berdiri untuk melawan, tapi Haji Subhan langsung bersuara lebih keras. Cukup, aku sudah muak dengan semua ini. Mulai hari ini, kalian tidak punya hak apapun atas hartaku, dan besok kalian akan meninggalkan rumah ini. Esok paginya, suasana di rumah besar itu tegang seperti badai yang akan datang. Para pembantu berbisik-bisik di dapur, sementara para pengacara Haji Subhan mulai datang satu persatu untuk menyelesaikan prosedur hukum. Bu Fatma, Bulina, dan Bu Dewi dipanggil satu persatu ke ruang kerja untuk menandatangani surat cerai. Resmi aku tidak tahu persis apa isi dokumen-dokumen itu, tapi aku mendengar bahwa Haji Subhan menceraikan mereka tanpa memberikan warisan apapun. Harta mereka dibekukan, dan mereka diusir dari rumah. Beberapa petugas keamanan bahkan datang untuk memastikan bahwa mereka benar-benar pergi. Aku melihat mereka keluar dari rumah dengan barang-barang mereka yang dikemas dalam beberapa koper. Mata mereka penuh dengan kemarahan dan kebencian. Mereka menatapku dengan pandangan yang sulit kulupakan, campuran antara dendam dan keputusasaan. Kamu akan menyesal sudah melakukannya, Sari, kata Bu Fatma dingin saat melewatiku. Kami tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Aku hanya diam, menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Kata-kata mereka terasa seperti ancaman yang nyata, tapi aku mencoba menenangkan diri. Setidaknya, untuk saat ini, mereka sudah pergi. Setelah ketiga istri itu pergi, suasana di rumah mulai berubah. Semua terasa lebih tenang dan damai. Para pembantu yang tadinya takut berbicara padaku mulai tersenyum ramah. Bahkan Haji Subhan tampak lebih santai dan lembut. Dia sering mengajakku berbincang tentang masa depan dan apa yang ingin kulakukan. Aku tahu kamu tidak bahagia di sini, katanya suatu sore saat kami duduk di tepi kolam renang. Aku tidak bisa memperbaiki kesalahan masa lalu, tapi aku ingin membuatmu merasa lebih baik. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih dipenuhi oleh luka-luka lama. Aku hanya ingin hidup dengan damai, Pak. Itu saja. Dia mengangguk lalu berkata, mulai sekarang, kamu tidak perlu bekerja seperti sebelumnya. Aku akan mempekerjakan lebih banyak pembantu, agar kamu bisa fokus pada hal-hal yang kamu sukai. Aku merasa sedikit lega mendengarnya. Setidaknya, beban fisik yang kurasakan selama ini mulai berkurang. Tapi aku tahu bahwa butuh waktu lama bagiku untuk benar-benar pulih dari semua yang telah terjadi. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa kehidupanku mulai berubah ke arah yang lebih baik. Haji Subhan mulai memperlakukanku bukan sekadar istri, tapi lebih seperti pasangan yang setara. Dia mendengarkan ceritaku, tertawa bersamaku, dan bahkan membicarakan rencana untuk masa depan. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, aku merasa sedikit dihargai. Mungkin inilah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Setelah pengusiran ketiga istri Haji Subhan, aku sempat merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku di rumah ini, aku tidak lagi merasakan tekanan atau ancaman dari mereka. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Aku tahu bahwa dendam mereka padaku belum selesai. Kata-kata terakhir Bu Fatma, kami tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Terus terngiang di telingaku seperti bayangan yang menghantui. Beberapa minggu berlalu tanpa ada kabar dari mereka. Rumah besar ini terasa begitu sunyi tanpa kehadiran mereka. Para pembantu mulai bekerja dengan lebih santai.
dan Haji Subhan semakin sering menghabiskan waktu bersamaku. Dia bahkan membawaku jalan-jalan ke kota, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Kami makan malam di restoran mewah, menonton film di bioskop, dan kadang-kadang berjalan-jalan di taman kota. Meski awalnya aku masih canggung, perlahan-lahan aku mulai merasakan sedikit kebahagiaan. Namun, meskipun kehidupanku tampak lebih baik, aku tidak bisa sepenuhnya melupakan ketiga istri itu. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mereka sudah pergi untuk selamanya, tapi hatiku tetap waspada. Aku tahu bahwa orang-orang seperti mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu di balik layar. Pagi itu, aku sedang duduk di tepi kolam renang sambil membaca buku. Udara pagi terasa segar, dan sinar matahari yang lembut membuat suasana begitu damai. Tapi tiba-tiba, telepon di ruang tamu berdering nyaring. Aku mendengar suara Haji Subhan menjawab panggilan itu, lalu beberapa detik kemudian, dia memanggilku dengan nada panik. "Sari, cepat ke sini." Aku langsung berdiri dan bergegas masuk ke dalam rumah. Wajah Haji Subhan tampak pucat dan tangannya gemetar memegang telepon. "Ada apa, Pak?" tanyaku khawatir. "Bu Fatma," katanya dengan suara bergetar. "Dia baru saja menelepon. Dia mengancam akan menyebarkan rahasia tentang kita." Jantungku langsung berdebar kencang. "Rahasia apa?" Aku punya beberapa bisnis ilegal di masa lalu," katanya pelan, hampir berbisik. Aku sudah meninggalkan semua itu bertahun-tahun lalu, tapi mereka tahu tentang hal itu. Jika rahasia itu tersebar, aku bisa masuk penjara. Aku terdiam. Aku tidak pernah menduga bahwa Haji Subhan memiliki masa lalu yang gelap. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai seorang pria tua yang kaya dan mapan, tapi ternyata ada sisi lain dari dirinya yang ia sembunyikan selama ini. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku pelan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku sudah meminta bantuan pengacaraku. Dia sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sampai saat itu tiba, kita harus sangat berhati-hati." Beberapa hari kemudian, serangan balasan ketiga istri itu dimulai. Awalnya, mereka menyebarkan gosip-gosip buruk tentangku di desa. Mereka mengatakan bahwa aku adalah wanita murahan yang merebut suami orang lain demi uang. Mereka juga menuduh bahwa aku adalah dalang di balik perceraian mereka. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya gadis desa yang tidak tahu diri," kata Bu Lina dalam sebuah video yang disebarluaskan di media sosial. "Kamu tidak pantas hidup di rumah sebesar itu." Video-video itu dengan cepat menyebar di antara warga desa. Beberapa tetangga mulai menghindariku, bahkan adik-adikku sering diledek oleh teman-teman sekolah mereka. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang dulunya menjadi rumahku. Namun, yang lebih menakutkan adalah langkah mereka berikutnya. Suatu malam, seseorang melemparkan batu ke jendela kamarku. Aku terbangun dengan kaget, dan ketika aku keluar untuk memeriksa, aku menemukan secarik kertas yang tertinggal di halaman depan. Di atas kertas itu tertulis, "Kami tidak akan berhenti sampai kamu membayar harga atas semua yang telah kamu lakukan." Aku langsung memberitahu Haji Subhan tentang ancaman itu. Dia tampak marah dan cemas, tapi dia berusaha menenangkanku. "Jangan takut, Sari. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya yakin. Aku tahu bahwa mereka tidak akan berhenti begitu saja. Mereka sudah kehilangan segalanya, dan satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah membalas dendam." Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pengacara Haji Subhan datang ke rumah dengan berita penting. "Kami berhasil menemukan bukti baru tentang aktivitas ilegal mereka," katanya dengan nada penuh keyakinan. "Mereka ternyata terlibat dalam pencucian uang menggunakan nama Haji Subhan." Aku tidak bisa menahan rasa terkejutku. "Maksud Anda?" "Ya," jawab pengacara itu. "Kami menemukan rekening bank palsu atas nama Haji Subhan yang digunakan oleh ketiga istri itu untuk mencuci uang hasil korupsi. Mereka bahkan memiliki hubungan dengan sindikat kriminal internasional." Haji Subhan tampak marah mendengarnya. "Aku tidak pernah tahu tentang ini," katanya dengan suara rendah penuh kemarahan.
Mereka benar-benar memanfaatkan namaku untuk keuntungan mereka sendiri. Pengacara itu melanjutkan, kami sudah melaporkan semuanya kepada pihak berwenang. Mereka sekarang sedang diselidiki dan kemungkinan besar akan ditangkap dalam waktu dekat. Aku merasa lega mendengar kabar itu. Setidaknya, kali ini aku tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyakitiku lagi. Karma akhirnya mengejar mereka. Beberapa hari setelah pengumuman itu, aku duduk sendirian di tepi kolam renang, merenungkan semua yang telah terjadi. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah sedrastis ini. Dari seorang gadis desa sederhana yang dipaksa menikah demi keluargaku, aku sekarang menjadi bagian dari drama besar yang melibatkan pengkhianatan, kebohongan, dan kehancuran. Tapi di tengah semua penderitaan ini, aku belajar satu hal penting. Kebenaran selalu menang pada akhirnya. Ketiga istri itu mungkin berpikir bahwa mereka bisa menguasai segalanya dengan licik. Tapi pada akhirnya, tindakan mereka sendiri yang menjatuhkan mereka. Aku juga menyadari bahwa aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku telah melalui banyak hal, dan aku masih bisa bertahan. Mungkin inilah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Haji Subhan dan keluargaku. Di kejauhan, aku melihat Haji Subhan mendekatiku. Dia tersenyum tipis, lalu duduk di sampingku. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku mengangguk lalu berkata, aku hanya merasa bersyukur bahwa semuanya sudah berakhir. Dia memegang tanganku erat-erat lalu berkata, aku juga. Dan aku berjanji, aku akan menjaga agar tidak ada yang menyakitimu lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sedikit harapan. Mungkin aku bisa membangun kehidupan yang lebih baik dari semua ini. Setelah kehancuran ketiga istri Haji Subhan, hidupku mulai berangsur-angsur membaik. Aku tidak lagi merasa seperti burung dalam sangkar emas yang terperangkap tanpa harapan. Meski luka-luka masa lalu masih membekas, aku merasa ada cahaya kecil yang mulai menerangi jalan hidupku. Sebuah perubahan yang tidak pernah kuduga akan datang. Namun, bukan hanya keadaan eksternal yang berubah. Hubunganku dengan Haji Subhan juga mulai berbeda. Dia tidak lagi menjadi sosok tua yang mengintimidasi dan penuh hasrat fisik. Sebaliknya, dia menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sisi yang lebih lembut, lebih manusiawi, dan bahkan lebih tulus. Untuk pertama kalinya, aku mulai melihatnya bukan sebagai suamiku semata, tapi sebagai seorang teman, seorang mitra, dan mungkin sesuatu yang lebih. Haji Subhan tampaknya benar-benar berusaha untuk menjadi pria yang lebih baik. Dia sering mengajakku berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian kami bersama. Suatu malam, saat kami duduk di tepi kolam renang, dia berkata, Sari, aku tahu bahwa aku tidak bisa menghapus semua rasa sakit yang kamu alami selama ini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya, sedikit terkejut mendengar kata-katanya. Selama ini, aku hanya menganggapnya sebagai seseorang yang membeli diriku demi kebutuhan fisiknya. Tapi sekarang, aku mulai melihat bahwa dia memiliki hati yang rapuh, yang juga mencari kedamaian. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, lanjutnya pelan, tapi aku ingin membuatmu bahagia. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih dipenuhi oleh keraguan. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagiku. Dia menggenggam tanganku erat-erat, lalu berkata, aku tahu kita tidak dimulai dengan cinta, tapi mungkin kita bisa membangun sesuatu yang baru? Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin aku bisa membangun hubungan yang tulus dengan seseorang yang awalnya kubenci? Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di antara kami. Ada rasa hormat, ada kehangatan, dan mungkin benih-benih cinta yang mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Haji Subhan mulai melakukan hal-hal kecil yang membuatku merasa lebih dihargai. Dia sering membawaku keluar rumah untuk piknik atau makan malam. Dia bahkan membiarkan aku mengatur ulang desain interior rumah agar lebih nyaman bagiku.
Dia juga memberikan uang tambahan setiap bulan untuk membantu keluargaku di desa, termasuk biaya sekolah adik-adikku. Aku mulai merasa lebih nyaman tinggal di rumah ini. Para pembantu yang dulunya takut berbicara padaku sekarang menjadi lebih ramah. Mereka sering mengajakku bercanda atau membantu pekerjaan rumah jika aku merasa lelah. Semua ini membuatku merasa seperti bagian dari keluarga, bukan lagi orang asing yang dipaksa masuk. Namun, yang paling penting adalah cara Haji Subhan memperlakukanku. Dia tidak lagi memaksaku untuk memenuhi kebutuhan fisiknya setiap malam. Malah, dia seringkali hanya ingin berbincang denganku, mendengarkan ceritaku tentang masa kecilku di desa, atau membahas rencana-rencana masa depan. Dia bahkan membelikanku sebuah laptop dan mendaftarkanku pada kursus online untuk belajar bisnis. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Tanyaku suatu hari, penasaran dengan niatnya. Dia tersenyum lembut, lalu berkata, "Karena aku ingin kamu menjadi wanita mandiri. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak di sini. Jika suatu hari kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Selama ini aku mengira bahwa dia hanya memandangku sebagai miliknya. Tapi ternyata, dia benar-benar ingin aku bahagia. Bahkan jika itu berarti aku meninggalkannya. Meski begitu, aku masih merasa bingung. Apakah aku benar-benar bisa membangun hubungan yang tulus dengannya? Bagaimana caranya aku bisa melupakan semua penderitaan yang telah kualami di awal pernikahan ini? Di satu sisi, aku merasa bersyukur karena dia telah berubah menjadi pria yang lebih baik. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa perubahan ini akan bertahan lama. Suatu malam, aku duduk sendirian di tepi kolam renang, merenungkan semua yang telah terjadi. Aku memikirkan keluargaku di desa, mereka yang telah kuselamatkan dari utang. Aku memikirkan adik-adikku yang sekarang bisa melanjutkan sekolah mereka tanpa khawatir soal biaya. Aku juga memikirkan Haji Subhan, pria yang dulunya kubenci, tapi sekarang mulai menunjukkan sisi baiknya. Apa yang seharusnya kulakukan? Gumamku pelan, memandangi air kolam yang tenang. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku menoleh dan melihat Haji Subhan berdiri di sana, dengan wajah penuh kekhawatiran. "Apa yang kamu pikirkan?" Tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis lalu berkata, "Aku hanya merenungkan semuanya. Tentang masa lalu, tentang sekarang, dan tentang masa depan." Dia duduk di sampingku lalu berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak bisa memaksa kamu untuk mempercayaiku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak di sini. Kamu bebas untuk memilih." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di matanya. Dia bukan lagi pria yang sombong dan berkuasa. Dia adalah seorang pria tua yang kesepian, yang hanya ingin dicintai dan diterima. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencoba memulai lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar mencintainya, tapi aku tahu bahwa aku bisa mencoba untuk membuka hatiku. Aku memutuskan untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidupku, keluargaku yang sudah lebih sejahtera, pendidikanku yang mulai berjalan, dan hubunganku dengan Haji Subhan yang mulai membaik. Aku juga mulai membayangkan masa depan yang lebih baik. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa memiliki anak yang akan menjadi penghubung antara aku dan Haji Subhan. Mungkin aku bisa membangun bisnis kecil-kecilan di desa untuk membantu warga miskin lainnya. Dan mungkin aku bisa benar-benar menemukan kebahagiaan di tempat yang dulunya ku benci. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya harapan. Mungkin inilah titik balik yang selama ini ku cari. Hidupku tidak lagi seperti sebelumnya. Setelah semua badai yang menerpa, aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan ini, yang awalnya ku jalani dengan penuh rasa terpaksa dan kemarahan, akan berubah menjadi sesuatu yang memberi harapan baru. Aku masih memiliki luka-luka dari masa lalu. Tapi aku belajar untuk menjadikannya bagian dari perjalanan hidupku, bukan beban yang harus kubawa selamanya. Hubunganku dengan Haji Subhan semakin membaik setiap harinya. Dia bukan lagi sosok yang menakutkan bagiku. Sebaliknya,
Dia adalah seseorang yang mencoba memperbaiki kesalahannya, yang berusaha membuatku bahagia meskipun dia tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi. Aku pun mulai membuka hatiku sedikit demi sedikit, meskipun aku tahu bahwa butuh waktu lama untuk benar-benar mempercayainya sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang membuatku yakin bahwa kehidupanku benar-benar sedang berubah ke arah yang lebih baik. Aku hamil. Suatu pagi, aku merasa tubuhku sedikit aneh. Perutku terasa mual, dan aku sering merasa lelah meski tidur cukup lama. Awalnya, aku mengira itu hanya efek stres atau mungkin penyakit ringan. Tapi setelah beberapa hari, aku mulai curiga. Aku membeli alat tes kehamilan dari apotek terdekat, dan hasilnya jelas, aku hamil. Aku langsung duduk di tepi tempat tidur, memegang alat tes itu dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu harus merasa senang atau takut. Di satu sisi, ini adalah kabar yang luar biasa. Anak adalah sesuatu yang selama ini kuinginkan dalam diam, sebuah makna baru dalam hidupku. Tapi di sisi lain, aku khawatir tentang bagaimana Haji Subhan akan bereaksi. Apakah dia akan senang? Ataukah ini hanya akan menambah bebanku? Esok paginya, aku memutuskan untuk memberitahunya. Saat sarapan, aku menatapnya dengan hati-hati, lalu berkata, "Pak, ada sesuatu yang harus aku katakan." Dia langsung menoleh padaku, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Sari?" Aku hamil," kataku pelan, hampir berbisik. Sejenak, dia terdiam. Matanya melebar, dan rahangnya tampak menegang. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mungkin dia akan marah karena ini adalah tanggung jawab tambahan, tapi kemudian dia tersenyum lebar, matanya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Ini kabar yang luar biasa," katanya dengan suara bergetar karena emosi. Aku sudah lama menunggu saat seperti ini. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku merasa lega mendengar reaksinya. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kehidupanku benar-benar memiliki tujuan yang jelas. Anak ini adalah simbol harapan baru bagi kami berdua, bagi keluargaku, bagi Haji Subhan, dan bagi masa depan kami. Setelah kabar kehamilanku tersebar, suasana di rumah benar-benar berubah. Semua orang tampak bahagia, termasuk para pembantu yang seringkali bertanya tentang kesehatanku dan memberikan saran-saran tentang bagaimana merawat bayi. Haji Subhan bahkan mempekerjakan seorang asisten rumah tangga tambahan untuk membantuku selama masa kehamilan ini. Dia juga membawaku ke dokter kandungan secara rutin untuk memastikan bahwa aku dan bayiku dalam kondisi sehat. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani," katanya suatu hari saat kami kembali dari kunjungan ke dokter. "Kamu bisa fokus pada dirimu sendiri dan bayi kita. Biarkan aku yang mengurus semuanya." Aku tersenyum, merasa sangat bersyukur atas semua yang dia lakukan. Meski aku tahu bahwa hubungan kami dimulai dengan cara yang salah, aku mulai melihat bahwa dia benar-benar mencintai anak ini, dan mungkin dia juga mulai mencintaiku. Setelah kabar kehamilanku tersebar, suasana di rumah benar-benar berubah. Semua orang tampak bahagia, termasuk para pembantu yang seringkali bertanya tentang kesehatanku dan memberikan saran-saran tentang bagaimana merawat bayi. Haji Subhan bahkan mempekerjakan seorang asisten rumah tangga tambahan untuk membantuku selama masa kehamilan ini. Dia juga membawaku ke dokter kandungan secara rutin untuk memastikan bahwa aku dan bayiku dalam kondisi sehat. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani," katanya suatu hari saat kami kembali dari kunjungan ke dokter. "Kamu bisa fokus pada dirimu sendiri dan bayi kita. Biarkan aku yang mengurus semuanya." Aku tersenyum, merasa sangat bersyukur atas semua yang dia lakukan. Meski aku tahu bahwa hubungan kami dimulai dengan cara yang salah, aku mulai melihat bahwa dia benar-benar mencintai anak ini, dan mungkin dia juga mulai mencintaiku. Selain persiapan untuk kedatangan bayi, aku juga mulai berpikir tentang cara untuk membantu desaku. Uang yang diberikan Haji Subhan untuk keluargaku tidak hanya digunakan untuk memperbaiki rumah, tapi juga untuk memulai usaha kecil-kecilan. Aku membuka warung sembako di depan rumah,
yang dijalankan oleh ibu dan adik-adikku. Warung itu tidak hanya membantu keluargaku, tapi juga warga desa lainnya yang membutuhkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Melihat keberhasilan warung itu, aku mulai berpikir untuk membuka usaha lain, sebuah kursus menjahit untuk wanita-wanita muda di desa. Aku ingin mereka memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari nafkah tanpa harus meninggalkan keluarga mereka. Aku ingin membantu orang-orang di desa agar tidak mengalami nasib seperti aku, kataku pada Haji Subhan. Suatu hari, aku ingin mereka memiliki pilihan. Dia tersenyum bangga, lalu berkata, "Aku akan mendukungmu sepenuhnya, Sari. Kamu adalah wanita yang luar biasa." Beberapa bulan kemudian, bayiku lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat dengan wajah, mungil dan pipi tembam. Kami memberinya nama Arif, yang berarti bijaksana. Melihat wajahnya yang polos dan damai, aku merasa bahwa semua penderitaan yang kualami selama ini akhirnya terbayar lunas. Haji Subhan tampak begitu bahagia. Dia sering menggendong Arif di pangkuannya, memandanginya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia bahkan mulai belajar cara merawat bayi, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya dengan anak-anak dari istri-istrinya sebelumnya. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya, katanya suatu hari saat kami duduk bersama di tepi kolam renang, sementara Arif tertidur di kereta dorongnya. Terima kasih, Sari. Kamu telah memberiku kebahagiaan yang tak ternilai. Aku tersenyum, lalu berkata, kebahagiaan ini bukan hanya milikmu, Pak. Ini juga milikku, milik Arif dan milik semua orang yang kita cintai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia. Aku tidak lagi merasa seperti korban keadaan. Aku adalah seorang wanita yang kuat, yang telah melewati semua badai dan menemukan cahaya di ujung terowongan. Anak ini adalah simbol harapan baru, harapan untuk masa depan yang lebih cerah, untuk keluarga yang penuh cinta, dan untuk kehidupan yang lebih baik. Hidup memang penuh dengan lika-liku. Ada saat-saat ketika kita merasa putus asa, ketika segala sesuatunya tampak gelap dan tanpa harapan. Tapi di balik semua itu, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Bagiku, cahaya itu adalah Arif, anak kecil yang membawa kebahagiaan dan makna baru dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang pasti, aku akan terus berjuang untuk keluargaku, untuk desaku, dan untuk semua orang yang kucintai. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Dan itulah yang akan kulakukan. Aku akan terus berjalan maju dengan harapan dan cinta sebagai panduanku.